Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Pemirsa dan pendengar sekalian yang terhormat dan berbahagia, mari kita bersyukur banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan umur panjang yang diberikannya kepada kita bersama. Kita sehat, sekarang berada di bulan suci Ramadan, 16 Ramadan 1441 Hijriah, yang kita kenal dengan Syahrul Quran karena di dalamnya Al-Quranul Karim diturunkan pertama kalinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini kita sudah berpuasa atau berada di hari ke-16 Ramadan 1441 Hijriah, yang kita kenal dengan Syahrul Quran, karena malam nanti juga kita mengingat kembali 17 Ramadan Nuzul Quran. Inilah antara lain keberkahan bulan suci Ramadan mengajak kita untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan Al-Quran, membacanya bagus, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, ma'as safaratil kiramil bararah, di akhirat nanti dia akan bersama duta-duta yang mulia dan yang baik-baik. Hadis riwayat Tirmizi. Agama juga mengajak kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya. Rasul mengatakan satu huruf dinilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harpun, membaca alifnya saja satu huruf, walamun harpun, membaca lam satu huruf, wa mimun harpun, dan baca mimnya satu huruf. Jadi membaca alif lam mim saja sudah dapat nilai 30 kebaikan karena di dalamnya membaca 3 huruf Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga, kata Rasul, merindukan 4 bentuk manusia di bulan Ramadan ini. Pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya dari perkataan kotor dan keji, tidak mau menyebut aib orang, tidak mau mengadu domba orang, tidak mau dusta. Rasul mengatakan, alaikum bisidqi, kamu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, jujur membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan membawamu masuk surga. Iyakum wal kadhib, tinggalkan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dusta membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar,
kejahatan menyeretmu masuk api neraka. Yang ketiga yang dirindukan oleh Al-Quran adalah, yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, orang yang selalu peduli dengan orang lain, siap membagi kemampuannya sesuai kemampuan untuk dirasakan kepada orang lain. Hal ini sangat penting sekali, apalagi saat kita sekarang berada dalam kondisi virus corona COVID-19. Banyak masyarakat kita yang terdampak dengan COVID-19 itu. Karena itu menarik surat edaran Menteri Agama agar orang-orang yang berharta segera mengeluarkan zakat hartanya di luar bulan Ramadan, katakanlah sekarang-sekarang, agar dia cepat didistribusikan kepada masyarakat kita yang sedang terdampak COVID Corona ini. Itu juga sebabnya Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kemarin menyebarkan informasi kepada umat agar di minggu-minggu pertama Ramadan sudah mengeluarkan zakat fitrah, agar dia cepat didistribusi kepada mustahik yang berhak menerima, karena mereka tengah terdampak oleh COVID-19 ini. Ini mut'imul ji'an. Kemudian yang keempat yang dinantikan oleh surga adalah shaimina fi Ramadan, orang yang puasa bulan Ramadan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, Tuhan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Pendengar kaum muslimin yang terhormat, selanjutnya ada hadis Nabi yang juga menganjurkan agar kita banyak membaca Al-Quran. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran, rumah yang tidak dibaca Al-Quran di dalamnya, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikan di rumah itu, wa yaktsuru syarruhu, banyak kejahatan di rumah itu, wa yadhiqu ahluhu, penghuni rumah sering ditimpa kesialan dan kesusahan dalam kehidupan. Ini juga ada kaitan dengan saat ini kita untuk memutus mata rantai COVID-19, kita diminta untuk bertahan di rumah, menjadikan rumah kita bersama keluarga, tahu keadaan keluarga. Juga agama minta supaya banyak-banyak membaca Al-Quran, kemudian mengisinya dengan salat di dalamnya. Fa innal baital ladzi nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran, beri cahaya rumahmu dengan banyak salat dan banyak membaca Al-Quran. Terakhir kita juga dapat edaran dari Menteri Agama, kalau salat tarawih di bulan Ramadan tahun ini paling tidak kita kerjakan di rumah masing-masing, menghindari kerumunan massa dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Di samping kita diminta melaksanakan anjuran Nabi, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran, beri cahaya rumahmu dengan banyak salat di dalamnya dan banyak membaca Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya alhamdulillah di kalangan umat Islam Al-Quranul Karim selalu dibaca di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu paling tidak ada yang khatam sekali selama Ramadan, ada yang 2 kali selama Ramadan, ada yang malah puluhan kali selama Ramadan. Di Pekampuran Raya alhamdulillah kita punya tetangga, punya warga yang setiap 2 hari khatam baca Quran. Berarti selama Ramadan beliau bisa menamatkan 15 kali khatam Al-Quran. Baca sejarah kita akan lihat Imamuna Asy-Syafi'i itu selama Ramadan mesti khatam membaca 60 kali Al-Quran. Ini luar biasa mensemangati kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai teman ketika kita sendirian. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan saat kita punya waktu senggang. Jadikan Al-Quran sebagai hidangan rohani saat hati kita resah dan gelisah. Jadikan Al-Quran sebagai pelita hati dalam kegelapan.
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82. Diturunkannya dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sementara bagi orang-orang zalim malah menambah kerugian bagi mereka. Kemudian berikutnya adalah nuzulul Quran. Hari ini 16 Ramadan, malam nanti malam ke-17 Ramadan. Kita ingat dengan sejarah nuzulul Quran. Al-Quran turun pertama kalinya 17 Ramadan di usia 41 dari usianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal malam itu malam Lailatul Qadar pertama. Ketika itu Rasul sedang berada di Gua Hira. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam membawa ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sementara ayat terakhir turun kepada Nabi adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat Al-Quran turun di Mekah selama 10 tahun 5 bulan 13 hari. Ada sekitar 19/30 kandungan Al-Quran itu turun di Mekah dan dinamai dengan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua, ada ayat turun di Madinah sekitar 11/30 kandungan Al-Quran. Turun selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dinamai dengan ayat-ayat Madaniyah. Terkait ayat turun berangsur-angsur ini jadi pertanyaan orang-orang kafir saat itu. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Al-Furqan ayat 32. Orang-orang kafir berkata, kenapa Quran tidak turun sekaligus saja? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu kata Tuhan untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila. Karena itu kami bacakan Al-Quran itu dengan berangsur-angsur secara tartil saja. Al-Furqan ayat 32. Hikmah Quran turun berangsur-angsur banyak sekali. Pertama, berdasar ayat itu linutsabbita bihi fuadak, memperkuat hati Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ketika beliau sedang kesunyian, ketika beliau sedang mendapatkan masalah, Jibril datang membawakan ayat, katakanlah ayat yang menunjukkan jalan keluar dari masalah-masalah itu. Suatu saat orang-orang kafir mengajak Nabi agar bergantian menyembah Tuhan. Hari ini menyembah Tuhan Rasul Allah Subhanahu wa taala, besok-besok menyembah patung berhala mereka. Jibril datang membawakan ayat surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini semacam dialog antara Nabi dengan orang-orang yang menawari menyembah Tuhan bersama-sama seperti itu tadi. Katakanlah hai orang-orang yang kafir, la qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'abiduna ma'abud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma'abadtum, aku selamanya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud, kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah.
lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu turun ketika Rasul diminta pendapatnya terkait menyembah Tuhan bergantian. Hari ini menyembah Tuhan yang Maha Esa, besok-besok menyembah Tuhan berhala mereka. Jibril datang membawakan ayat itu yang diharapkan oleh Nabi. Ketika ada masalah, Jibril datang membawakan ayat Quran sebagai solusi dari persoalan yang sedang dihadapi oleh beliau. Ini dianggap sebagai memperkuat hati Nabi. Satu. Kemudian yang kedua, memudahkan Nabi menerima ayat itu. Memudahkan Nabi menghafal ayat itu, memudahkan Nabi memahami ayat itu, memudahkan Nabi mengingat deretan ayat itu. Karena itu turunnya berangsur-angsur. Yang ketiga, agar ayat turun sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat, dapat dihayati, dihafal, diamalkan dengan baik oleh Nabi dan oleh para sahabat dan umat Islam berikutnya. Itu antara lain hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, jawaban terhadap pertanyaan kufar Quraisy dalam surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Pendengar dan hadirin sekalian, terkait hal ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana yang kita singgung pertama kali tadi, bahwa alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, betul makharijil hurufnya, tajwidnya dan lain-lain, ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama duta-duta yang mulia dan yang baik-baik di akhirat nanti. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya hadis Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu huruf saja, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing dari alif lam mim itu mendapat 10 kebaikan. Alif lam mim yang kita baca akan mendapat 30 kebaikan. Berikutnya Nabi mengatakan, al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga menanti, merindukan 4 bentuk manusia di bulan Ramadan terutama. Pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, yang menjaga lidahnya dari perkataan kotor dan keji, dusta dan sebagainya. Yang ketiga, mut'imul ji'an, selalu membantu orang-orang yang kelaparan, selalu siap berbagi. Kemampuannya dia bantukan kepada orang yang memang dianggap sangat memerlukan. Kemudian yang keempat, saimina fi Ramadan, orangnya puasa berdasar iman dan ikhlas karena Tuhan. Puasa Ramadan berdasar iman dan ikhlas karena Tuhan. Hadis yang lain Rasul menyebutkan, fa innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Qur'anul Karim, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikan di rumah itu, yaktsuru syarruhu, banyak kejahatan di rumah itu, wa yadiqu ahluhu, penghuni rumah sering ditimpa kesusahan dan kesialan dalam kehidupannya. Berikutnya Rasul bersabda, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan banyak salat di dalamnya dan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, terkait dengan membaca Al-Quranul Karim ini sudah cukup dibudayakan oleh masyarakat kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Sehingga ada yang sempat khatam sekali, 2 kali, 3 kali, malah sampai puluhan kali khatam membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan. Sejarah memang mencontohkan Imamuna Asy-Syafi'i itu kalau sudah bulan Ramadan sibuk dengan membaca Al-Quran di samping kewajiban yang lain. Dan sejarah merekam kalau beliau setiap Ramadan mampu khatam 60 kali Al-Quran. Mampu khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Bapak-bapak pendengar hadirin sekalian yang terhormat, ini barangkali yang bisa kita kemukakan dalam kesempatan ini. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kekurangan dan kekhilafan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.